Oke, selamat sore adik-adik semua. Jumpa kembali bersama dengan saya lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai memahami isu terkini lewat editorial. Kalian sehat-sehat kah? Sehat, Pak. Oke. Sehat, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ici Pria tolong mengangkat kita dalam doa. Silahkan. Bapak, guru, dan teman-teman, marilah kita siapkan hati menghadap Tuhan di dalam doa. Atas nama Bapa. Oke, terima kasih banyak Ici. Oke, Sama-sama, Pak. tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis struktur teks editorial dengan tepat. Oke, nanti sebelum pembelajaran ini, nanti saya suruh kalian mengamati sebuah teks. Kalian amati potongan-potongan teks editorial ini. Kalian diminta untuk menyusun kembali secara utuh sesuai dengan sebuah teks editorial yang utuh, dan kalian bisa tentukan potongan-potongan teks itu masuk dalam struktur teks yang mana. Oke, ini silakan kalian mengamatinya dulu. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bapak. Oke. Bisa, Pak. Ya, silakan kalian perhatikan, terus bisa langsung kalian menjawabnya. Paragraf yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu isinya tentang apa? Coba Silviana baca paragraf satunya. Tentunya membutuhkan komputer yang banyak. Apabila tetap dipaksakan, maka salah satu caranya yaitu dengan menggunakan komputer secara bergiliran. Tetapi hal ini rentan akan timbulnya kecurangan dalam ujian nasional. Padahal hal ini sangatlah baik jika pelaksanaan ujian nasional online tetap dilaksanakan. Maka beberapa sekolah akan kesulitan karena tidak adanya infrastruktur yang memadai seperti komputer, akses internet, dan listrik. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah yang jauh sebelum ujian nasional agar tidak menimbulkan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Struktur yang belum merata dan kurangnya pengetahuan dari tenaga ahli di beberapa sekolah. Oke, terima kasih semuanya. Menurut kamu potongan teks-teks ini yang paragraf awalnya pada paragraf nomor berapa? 4, Pak. Nomor 4. Oke. 4. Kenapa 4, Arum? Struktur yaitu pengenalan isu, Pak. Dia mengenalkan apa yang terjadi. Oke, jadi di yang paragraf nomor 4 ini merupakan pengenalan isu. Isu apa yang dia bicarakan di paragraf 4 ini? Mengenai apa? Tentang pelaksanaan ujian nasional secara online, Pak. Oke, Akan dilaksanakan. Oke, benar sekali Arum. Karena paragraf karena paragraf yang kedua itu berisi argumentasi. Berisi argumentasi ya. Oke, argumentasi mengenai fakta ya. Oke, Ya. pendapat yang disertai fakta. Setelah paragraf kedua diikuti paragraf keberapa lagi? Paragraf ke-1, Pak. Paragraf Pertama. ke-1. Oke. Setelah itu Paragraf ketiga. paragraf ketiga. Iya, Pak. Oke, benar sekali. Jadi paragraf teks yang utuhnya yaitu dari paragraf 4, 2, 1, 1, dan 3. 3. 3. Oke. Yang masuk dalam penegasan ulang
paragraf nomor berapa? Paragraf nomor 3, Pak. Paragraf nomor 3. Ya. Kalimat mana yang mendukung bahwa itu adalah sebagai penegasan ulang? Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah yang jauh sebelum ujian nasional agar tidak menimbulkan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Oke, benar. Apakah itu merupakan saran atau rekomendasi dari redaksi atau harapan atau kritikan menurut Indra? Saran, Pak. Saran. Oke. Jadi Saran. dari redaksi memberikan saran kepada pemerintah supaya melakukan sosialisasi langsung kepada sekolah-sekolah ya bahasanya. Jadi paragraf yang ke nomor 4 tadi merupakan pengenalan isu. Ya, pengenalan isu. Beberapa bulan lagi ujian nasional akan dilaksanakan di tingkat SD hingga SMA. Jadi isu yang dikenalkan oleh redaksi yaitu ujian nasional yang akan dilaksanakan tingkat SD sampai SMA. Ya. Nah, pendapatnya terdapat pada paragraf 2 dan paragraf kedua 1. dan 1. Nah, ya, di nomor 2 dan nomor 1 tadi. Yaitu padahal hal ini sangat baik jika pelaksanaan ujian nasional online tetap dilaksanakan. Nah, yang menjadi betul-betul menjadi argumen yaitu coba bayangkan ketika ada sebuah sekolah yang mempunyai 250 siswa yang akan mengikuti ujian nasional, maka berapa jumlah komputer yang harus digunakan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan ujian nasional ini. Nah, itu merupakan argumen dan merupakan pertanyaan retoris. Nanti saat kita membahas tentang kebahasaan teks ini baru ada pembahasan mengenai pertanyaan retoris. Yang berikut yaitu penegasan ulang. Oke, penegasan ulang yang tadi sudah disampaikan oleh Indra bahwa sudah semestinya jika pemerintah ini melaksanakan ujian nasional secara online. Nah, berupa saran ternyata pemerintah juga harus melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah yang jauh sebelum ujian nasional agar tidak menimbulkan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Oke. Nah, sampai di sini kalian sudah paham atau belum? Kalau belum silakan bertanya. Berapa? Sudah? Ya, sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian kerjakan LKPD yang ada di dalam WA yang tadi sudah saya kirimkan. Oke, silakan siapa yang bisa menjawab, jelaskan struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3, Pak. Yang pertama pendapat atau tesis atau yang kita kenal dengan pengenalan isu, argumentasi dan penegasan ulang pendapat. Nah, di ini dokumen yang Pak kirim itu paragraf 1 itu adalah ini pengenalan isu. Isunya itu tentang Pertamina mengirim kado baru 2014 tahun 2014 kepada masyarakat. Dia menaikkan harga LPG dan harga LPG lebih dari 50%. Ya, terima kasih. Silakan disimpulkan, Indra. Ya baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Struktur teks editorial itu terdiri atas tiga bagian. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua itu ada argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Oke, Elizabeth Lamauran, silakan. Ya. Silakan disimpulkan. Saya akan menyimpulkan dari materi kita hari ini mengenai struktur dari teks editorial itu ada 3. Yang pertama pengenalan isu atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan isu. Pengenalan isu itu merupakan bagian pendahuluan teks editorial.
Fungsinya di sini adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya, atau misalnya dalam sebuah teks itu akan ada isu-isu yang dibahas. Selanjutnya itu adalah penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang diperkenalkan sebelumnya. Yang terakhir adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial itu berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga tersulit harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Sekian dari Ya, terima kasih. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah sampai pada penghujungnya. Saya minta salah satu dari kalian untuk menyerahkan doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kembali kami haturkan kehadapan hadirat Tuhan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks editorial. Oke, selamat sore. Saya undur diri. Sampai jumpa.